Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melihat kembali sebuah foto. Ya, jika di beberapa waktu lalu saya membahas mengenai lukisan, di sini kita akan mencoba membahas mengenai foto. Ya, lebih tepatnya foto ini adalah foto yang hampir memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga, yaitu perang nuklir ya. Kenapa foto ini begitu penting? Karena di foto ini adalah yang menunjukkan keberadaan nuklir yang dimiliki oleh Uni Soviet yang berada di Kuba. Nah, kalau kita lihat secara sekilas, ternyata di sini kan hanya menunjukkan adanya pepohonan, terus kayak landscape ya, pemandangan biasalah. Nah, ternyata foto ini tuh jika kita lihat lebih dekat, itu ternyata menyimpan berbagai informasi ya. Di sini seperti beberapa deretan-deretan ini, nah, dan ini. Nah, ini ternyata adalah instalasi nuklir dan juga kendaraan-kendaraan militer yang dimiliki Uni Soviet yang berada di Kuba. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu Kuba itu berada di mana, jadi Kuba itu, oke, kita lihat di sini. Nah, ini ya Kuba ya. Nah, Kuba itu ternyata masih tetanggaan langsung dengan Amerika ya. Kuba berada di sini, sedangkan Amerika atau United States ada di sini. Nah, kenapa Kuba ini begitu penting? Karena di Kuba inilah jika Soviet berhasil menaruh misilnya atau menyimpan misilnya di Kuba, itu jarak senjata nuklirnya itu ya sangat dekat, bisa mencapai kota-kota besar yang ada di Amerika seperti New York, terus ada Virginia, Carolina, dan sebagainya. Nah, ini kota-kota besar yang ada di Amerika itu berada dalam jangkauan rudal dari Kuba. Nah, foto ini diambil di tahun 1962, yang mana di tahun 1962 dikenal juga dengan peristiwa krisis misil Kuba ya, di bulan Oktober tahun 1962. Nah, bagaimana peristiwa ini bisa terjadi dan bagaimana foto ini bisa diambil, itu bisa kita tarik mundur cukup jauh, yaitu ketika Fidel Castro, pemimpin komunis yang ada di Kuba, Fidel Castro, ini orangnya, dia melakukan penggulingan kekuasaan terhadap pemerintahan yang didukung oleh Amerika yang ada di Kuba. Ya, pemerintahan yang ada di Kuba yang dipimpin oleh Presiden Batista saat itu. Nah, Fidel Castro dengan temannya Che Guevara ini adalah orang yang cukup dekat dengan Soviet ya, karena memang komunis ya, dia berhaluan ideologi komunisme. Nah, Soviet saat itu dipimpin oleh Nikita Khrushchev ya. Ini adalah presiden dari Uni Soviet saat itu, yaitu Nikita Khrushchev, yang mana Khrushchev melihat ini adalah sebagai sebuah peluang bagi Soviet untuk mengancam Amerika Serikat ya. Kita kembali lagi ke wilayahnya. Wilayahnya sangat dekat. Jika kita bandingkan mengirim nuklir dari Soviet menuju Amerika, ini wilayahnya cukup jauh ya, nuklirnya cukup jauh. Jika dia mampu menyimpan nuklirnya di Kuba, nah ini sangat dekat sekali. Nah, kondisi ini adalah dikenal juga dengan nama krisis misil Kuba. Nah, Castro tadi yang mendekati Soviet yang dipimpin oleh Khrushchev, akhirnya Khrushchev pun mengirimkan nuklirnya ya dari Uni Soviet atau dari Rusia saat ini. Nah, dikirim dari sini ya, melalui perairan laut, dikirim terus hingga nanti sampai di Kuba. Nah, hal ini kemudian membuat Presiden Kennedy itu ketika tahu kalau Castro itu dia mendekati Khrushchev, dia pun kemudian melakukan operasi intelijen ya, saat itu dipimpin oleh Presiden John F. Kennedy ya, presiden yang cukup dekat dengan Presiden Soekarno saat itu, John F. Kennedy. Nah, John F. Kennedy ini kemudian meminta agar dilakukan pengintaian terhadap Kuba ya, wilayah yang ada di Kuba. Nah, saat itu mereka menggunakan pesawat ini ya, nama pesawatnya adalah pesawat pengintai U-2 atau U-2. Nah, ini dikirim untuk menjelajahi wilayah Kuba dan memotret landscape atau memotret daratan yang ada di Kuba. Nah, salah satu foto yang nanti didapatkan oleh U-2 tadi adalah foto ini. Ya, ini fotonya.
Nah, di sini sangat jelas sekali ada instalasi nuklir di beberapa tempat, terus ada kendaraan militer, terus ada ya rudal dan sebagainya. Nah, ternyata setelah diteliti oleh salah satu badan intelijen yang ada di Amerika, yaitu kayak foto interpretasi foto. Nah, ini ya badan interpretasi foto yang ada di Amerika. Nah, mereka menemukan bahwa rudal yang ada di sini, di foto ini ternyata adalah rudal SS-2 ya, yang dimiliki oleh Uni Soviet. Nah, ini bentuk rudalnya. Nah, rudal ini sudah cukup mampu menggapai wilayah-wilayah yang ada di Amerika Serikat jika ditaruh di Kuba. Nah, tuh. Oke, taruh di Kuba ya, sangat dekat sekali dengan wilayah-wilayah yang ada di Amerika. Nah, itu. Nah, setelah nuklir ini ketahuan oleh John F. Kennedy, kemudian Kennedy pun melakukan blokade terhadap Kuba, ya, melakukan blokade terhadap Kuba. Nah, blokadenya di mana? Jadi saat itu kan wilayah di sini Florida ini kan masih menjadi milik Amerika ya, wilayah Amerika. Dia mengirim angkatan lautnya untuk memblokade seluruh wilayah yang ada di sini. Jadi mereka mengirim kapal perang ke wilayah ini, perairan ini, untuk memblokade segala jenis kapal atau nuklir yang dikirimkan oleh Soviet ke arah Kuba. Nah, peristiwa ini kurang lebih berlangsung selama 2 minggu, yang kita kenal dengan nama krisis misil Kuba. Nah, ya, itu terus kemudian setelah beberapa waktu kemudian antara Presiden Kennedy dan juga Nikita Khrushchev, akhirnya mereka sepakat untuk melakukan penarikan misil mereka masing-masing. Nah, ternyata setelah itu kan Khrushchev bilang, saya akan menarik misil saya dari Kuba, dengan catatan Amerika menarik misil mereka dari 2 daerah, yaitu dari Italia dan juga dari Turki. Ya, dari Italia dan juga Turki. Nah, uniknya di sini, Amerika itu sudah duluan punya nuklir di Italia dan juga di Turki. Yang mana 2 nuklir ini atau 2 daerah ini yang ditaruh nuklir oleh Amerika itu juga jaraknya cukup dekat dengan Soviet ya, atau Rusia saat ini. Cukup dekat dengan Soviet. Nah, ini Moskow ya, kota Moskow. Nah, cukup dekat. Ternyata bisa kita pastikan bahwa alasan Soviet menaruh nuklirnya di Kuba itu adalah alasannya sama dengan alasan Amerika untuk menaruh nuklir mereka di Italia dan di Turki. Jadi kayak Soviet itu cuma mengikuti taktik dari Amerika Serikat. Sedangkan Amerika marah besar ketika tahu Soviet itu menaruh nuklirnya di Kuba. Nah, akhirnya disepakati apa? Soviet akan menarik nuklirnya dari Kuba, dengan catatan Amerika juga menarik nuklirnya dari Italia dan juga Turki, dan berjanji untuk tidak akan menyerang atau menginvasi Kuba ya, karena sebelum adanya krisis misil Kuba, ternyata dulu juga pernah ada yang namanya invasi Teluk Babi ya. Invasi Teluk Babi adalah kondisi di mana saat itu Amerika berusaha untuk menginvasi Kuba ya, yang mana saat itu kan Amerika mendukung sekali pemerintahan Batista ya, yang didukung oleh Amerika. Nah, tapi gagal. Nah, akhirnya setelah itu nuklir ditarik dari Kuba, terus juga Amerika menarik nuklirnya dari Turki dan Italia, dan krisis misil Kuba di tahun 1962 pun berakhir. Semuanya berasal dari satu foto ini ya. Foto inilah yang hampir memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga. Oke, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu pembahasan sedikit mengenai foto ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Saya Renaldi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Historia.